Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Salsabila. Hari ini saya akan menjelaskan tentang proses bisnis di bidang teknik jaringan komputer dan telekomunikasi. Pengertian tentang bisnis. Bisnis merupakan kegiatan yang dilakukan oleh perorangan, kelompok, atau organisasi yang melakukan kegiatan menjual barang atau jasa untuk mendapatkan sebuah keuntungan atau laba. Sedangkan proses bisnis adalah sekumpulan aktivitas yang mewujudkan tujuan bisnis mulai dari input, kemudian menambah nilai atau value untuk mendapatkan output berupa hasil yang diinginkan konsumen dengan definisi yang jelas tentang awal proses, akhir proses, input, dan output. Macam-macam karakteristik sebuah bisnis. Yang pertama, definitif. Sebuah proses bisnis harus memiliki batasan, masukan, dan output yang jelas. Yang kedua, urutan. Suatu proses bisnis harus terdiri dari kegiatan berurutan sesuai waktu dan ruang. Yang ketiga, pelanggan. Sebuah penerima harus memiliki hasil proses bisnis. Yang keempat, nilai tambah. Transformasi yang terjadi dalam proses harus memberikan nilai tambah kepada penerima. Yang kelima, keterkaitan. Sebuah proses tidak dapat berdiri sendiri, tetapi harus terkait dalam suatu struktur organisasi. Yang keenam, fungsi silang. Sebuah proses pada umumnya meskipun tidak selalu termasuk beberapa fungsi. Manfaat dari proses bisnis. Yang pertama, menjadi solusi supaya bisa membantu perusahaan untuk melihat gambaran bisnis yang dilakukan secara real time atau waktu yang nyata. Yang kedua, menyediakan laporan yang memberitahu kondisi perusahaan sebenarnya pada saat ini. Yang ketiga, memberikan nilai kompetitif bagi persaingan bisnis yang semakin kompleks di dalam perkembangan pasar yang bergerak dengan cepat. Yang keempat, mempercepat proses evaluasi informasi untuk merespons setiap kejadian secara cepat dan tepat. Yang kelima, percepat respon perusahaan terhadap tantangan bisnis yang muncul secara tidak terduga. Yang keenam, memberikan pengaruh seperti meningkatkan daya deteksi peluang perusahaan terhadap peluang-peluang bisnis baru. Yang ketujuh, lebih mengutamakan deteksi masalah secara dini sehingga menghindarkan dari sifat reaktif pada umumnya perusahaan yang menyebabkan mereka menjadi kontraproduktif. Sebelum kita lanjut ke materi bisnis yang berhubungan dengan komputer, mari kita pelajari bagian atau komponen dari sebuah komputer. Yang pertama ada hardware atau perangkat keras, merupakan komponen yang bisa dilihat secara kasat mata dan mampu disentuh secara fisik. Hardware terbagi menjadi 4, yaitu input device, output device, processing device, dan juga storage device. Input device atau perangkat masukan merupakan perangkat keras yang digunakan untuk memasukkan data serta perintah. Contoh dari input device yaitu keyboard, mouse, joystick, dan juga scanner. Yang kedua, output device. Output device atau perangkat keluaran merupakan perangkat keras yang digunakan untuk menampilkan pengeluaran sebagai hasil pengolahan data. Contohnya yaitu monitor, printer, speaker, proyektor, dan juga network card. Yang ketiga, ada processing device. Processing device adalah komponen-komponen yang berfungsi untuk memproses sebuah data dan kemudian mengirimnya ke perangkat output setelah data diproses. CPU atau Central Processing Unit merupakan proses device yang dianggap sebagai otaknya sebuah komputer. CPU terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada ALU atau Arithmetic Logical Unit, berfungsi melakukan semua proses yang membutuhkan perhitungan matematika dan perbandingan secara logika. Yang kedua, CU atau Control Unit, berfungsi untuk melakukan pengendalian semua peralatan lainnya. Yang ketiga, Register, berfungsi menyimpan data sementara yang akan diproses di ALU. Yang keempat ada storage device. Storage device merupakan perangkat keras yang fungsi utamanya untuk menyimpan data. Di setiap komputer, laptop, tablet, dan juga ponsel memiliki beberapa jenis perangkat penyimpanan dan juga bisa mendapatkan drive penyimpanan eksternal mandiri yang dapat dipakai di berbagai jenis perangkat. Contohnya hard disk, floppy disk, dan USB flash drive. Yang kedua ada software. Software atau perangkat lunak adalah sekumpulan data elektronik yang disimpan dan diatur oleh komputer. Data elektronik yang disimpan komputer bisa berupa program yang berguna untuk menjalankan suatu perintah. Berikut komponen yang ada dalam teknologi informasi. Yang pertama yaitu data, yaitu fakta mentah yang tidak terorganisasi. Yang kedua informasi, yaitu data yang terorganisir secara memiliki makna. Yang ketiga sistem, yaitu komponen-komponen yang berinteraksi untuk mencapai tujuan bersama. Yang keempat yaitu komputer, yaitu peralatan elektronik yang beroperasi di bawah instruksi terkontrol yang tersimpan pada memori alat tersebut.
Alasan proses bisnis di bidang jaringan komputer dan telekomunikasi. Yang pertama, dapat mempermudah cara berkomunikasi. Yang kedua, memberikan pengetahuan dan sumber informasi. Yang ketiga, manajemen data. Yang keempat, sistem informasi manajemen. Yang kelima, customer relationship atau manajemen. Yang keenam, aktivitas bisnis selama 24 jam. Perencanaan bisnis untuk pelanggan di bidang teknik jaringan komputer dan telekomunikasi. Tujuan dari perencanaan sebuah bisnis. Yang pertama, menetapkan fokus pada bisnis. Yang kedua, dapat memanfaatkan peluang potensial dan meminimalkan resiko. Yang ketiga, mendapatkan pendanaan modal. Perencanaan bisnis untuk pelanggan di bidang teknik jaringan komputer dan telekomunikasi. Manfaat perencanaan bisnis. Yang pertama, dapat menyiapkan konsep bisnis yang terdiri atas struktur, produk, layanan bisnis tersebut. Dengan merencanakan bisnis dapat membuat bisnis kita semakin baik. Yang kedua, dapat menganalisa pasar. Maksudnya ialah menganalisa apa yang dibutuhkan masyarakat. Yang ketiga, dengan perencanaan bisnis, kita dapat menyiapkan modal atau mendapatkan investasi sesuai dengan kebutuhan keuangan dari bisnis tersebut. Ada beberapa langkah dan perencanaan bisnis untuk konsumen di bidang jaringan komputer dan telekomunikasi. Yang pertama, bisnis teknologi web development. Web atau website adalah kumpulan halaman situs yang terdapat dalam sebuah dominan atau subdominan pada jaringan World Wide Web atau WWW di internet. Manfaat memiliki sebuah website atau sebuah bisnis dapat meningkatkan kredibilitas, memperkenalkan profil, media promosi, media komunikasi, dan lain-lain. Pengertian dari web development adalah sebuah proses untuk pemeliharaan sekaligus pembangunan sebuah situs web. Dalam sebuah industri, web development adalah suatu sangat penting karena berperan dalam memperkenalkan dan mempromosikan produk serta layanan kepada pelanggan. Peluang bisnis dalam bidang teknik web development sangat tepat karena banyak orang yang membutuhkannya, mulai dari kelas pribadi, bisnis, hingga kelas korporat. Yang kedua, bisnis teknologi startup produk IT. Bisnis startup merupakan sebuah perusahaan yang bergerak pada bidang teknologi maupun digital. Ada beberapa tips dalam memulai atau mendirikan sebuah bisnis startup. Yang pertama, membentuk tim yang solid dan juga konsisten. Yang kedua, tidak malu untuk bertanya dan jangan berpuas diri. Di dalam sebuah bisnis startup, yang membedakan dengan usaha lain adalah bagaimana seseorang dituntut untuk berpikir kritis serta inovatif. Ketiga, mencari pemberi dana atau investor yang dapat menguntungkan sebuah bisnis. Yang keempat, memiliki mentor yang berpengalaman. Yang kelima, membuat roadmap usaha. Yang keenam, mengandalkan pemasaran secara digital. Fitur digital marketing dapat dimanfaatkan untuk bisnis seperti Google AdS, SEO, dan juga berbagai platform media sosial yang lain. 7. Memiliki kepercayaan kepada diri dan usaha yang dikembangkan. Di Indonesia sudah memiliki bisnis startup, contohnya seperti Gojek, Tokopedia, OVO, Bukalapak, Traveloka, dan juga Shopee. Bisnis jasa desain grafis. Desain grafis adalah komunikasi visual dengan memanfaatkan gambar serta tulisan yang bertujuan untuk menciptakan persepsi atas suatu pesan kepada pembaca. Biasanya digunakan oleh pebisnis untuk menawarkan suatu produk atau brand kepada masyarakat. Jasa desain grafis adalah seseorang ataupun badan yang menawarkan kemampuannya atau jasa untuk menciptakan komunikasi visual dalam bentuk tulisan dan gambar secara fisik maupun digital sesuai permintaan. Bisnis di bidang ini memiliki peluang yang besar karena tidak semua orang bisa dan juga memiliki bayaran yang lumayan tinggi. Salah satu tips agar sering mendapatkan klien, Anda harus memiliki portofolio. Tujuan dari portofolio agar klien mengetahui hasil desain yang pernah Anda buat sehingga Anda lebih mudah dalam menawarkan harga kepada klien. Yang keempat, ada bisnis jasa penulis artikel. Bisnis jasa penulisan artikel termasuk bisnis yang sangat menjanjikan. Apalagi sekarang banyak pemilik blog atau website yang membutuhkan penulis artikel untuk mengisi blognya. Tetapi dengan terbenturnya keterbatasan waktu untuk menulis sendiri, mereka lebih memilih menyewa jasa penulisan artikel atau blog. Berikut ada beberapa hal yang diperhatikan dalam melakukan bisnis jasa penulisan artikel. Yang pertama, Anda harus suka membaca dan menulis. Yang kedua, terus mengasah keterampilan menulis. Yang ketiga, membuat blog sendiri bertujuan agar orang lain atau seperti
orang lain tahu seperti apa penulisan artikel dan kualitas tulisan Anda. Yang keempat, melakukan promosi agar bisnis jasa penulisan artikel menjadi dikenal banyak orang. Yang kelima, bisnis SEO konsultan. SEO atau Search Engine Optimization merupakan teknik yang digunakan untuk optimisasi suatu website dengan tujuan memudahkan mesin pencari untuk menemukan halaman atau website dan menempatkan di halaman pertama di mesin pencari dengan keyword yang ditentukan oleh user. Adapun SEO konsultan adalah layanan jasa SEO yang memiliki keahlian khusus dalam hubungannya dengan internet marketing. Secara umum, tugas dari konsultan SEO adalah mengarahkan dan memberikan arahan kepada klien dalam melakukan teknik SEO yang benar dan tepat untuk industri kliennya. Yang keenam, bisnis teknologi produk IT atau aplikasi mobile. Pertumbuhan aplikasi mobile sangat signifikan dari tahun ke tahun seiring perkembangan smartphone yang semakin maju. Saat ini aplikasi yang paling banyak diunduh antaranya yaitu ada games, education dan reference. Yang ketiga ada productivity. Dari data di atas yang paling diminati adalah games. Hal ini berarti bisnis di bidang aplikasi mobile khususnya game memiliki peluang yang bisa Anda manfaatkan. Yang ketujuh, bisnis teknologi produk IT atau software. Software dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai perangkat lunak, merupakan kumpulan program yang berisi sebuah instruksi untuk komputer. Produk software IT banyak digunakan untuk membantu bisnis, contohnya software akuntansi, yang membantu pengusaha untuk mempermudah kegiatan yang berhubungan dengan keuangan dan akuntansi. Yang ke-8, ada blogger laman menuju ide. Blogger adalah orang yang membuat atau memiliki dan mengelola blog, membagikan pandangan serta perspektif kepada audiens untuk tujuan pribadi maupun bisnis. Bagi Anda yang memiliki hobi menulis, blogger adalah salah satu peluang bisnis teknologi yang tepat. Untuk bisa mendapatkan penghasilan, Anda bisa melakukan monetasi atau mengubah dan mengelola blog yang Anda miliki dengan posisi AdSense, mengikuti program afiliasi, menjual slot iklan, paid of review, dan masih banyak model monetasi lainnya. Sosial media consulting, contoh jasa produk IT di era media sosial. Sosial media adalah suatu platform digital yang menyediakan fasilitas untuk melakukan aktivitas sosial bagi setiap penggunanya. Ada beberapa aktivitas yang dapat dilakukan di media sosial, misalnya berinteraksi, memberikan informasi atau konten berupa tulisan, video, dan foto. Jenis dari media sosial ada Facebook, Instagram, Line, Twitter, Tumblr, dan lain-lain. Dengan adanya aplikasi tersebut, kalian bisa menawarkan jasa untuk mengoptimalkan sosial media untuk berbisnis, sarana promosi, membangun brand, menambah jumlah followers atau teman, dan masih banyak lainnya. 10. Bisnis teknologi produk IT Solution. IT Solution adalah contoh bidang usaha bisnis teknologi yang bergerak di bidang jasa atau penjualan produk IT. Contohnya, pemasangan CCTV, alarm keamanan, jasa servis perangkat IT, penjualan software, dan lainnya. Jika Anda dapat menjalankan bisnis di bidang IT solution, ini keuntungannya cukup besar karena saat ini masih banyak orang yang membutuhkan jasa dan produk IT. Tujuan teknologi jaringan komputer di dunia bisnis. Yang pertama, mempermudah dan membantu kerja pegawai. Diharapkan dengan adanya teknologi komputer, pegawai dapat menyelesaikan tugasnya dengan cepat dan mudah. Yang kedua, meminimalkan biaya dan waktu. Yang ketiga, memberikan dampak positif untuk pegawai selama tidak melakukan penyimpanan atau tindakan menyalahi aturan, contohnya hacker dan cracker. Perkembangan pengolahan data. Alat pengolah data dibagi menjadi 3. Yang pertama, ada alat manual. Alat manual adalah peralatan yang dapat mencatat semua transaksi atau informasi dalam bentuk manual atau menggunakan tenaga tangan atau tanpa menggunakan alat yang bermesin atau bermekanik. Contoh alat manual yaitu pena, ballpoint, pensil, dan abacus. Abacus yang muncul sekitar 5.000 tahun yang lalu di Asia masih digunakan di beberapa tempat hingga saat ini, sehingga dianggap sebagai awal mula alat komputasi. Para pedagang di masa itu menggunakan abacus untuk menghitung transaksi perdagangan. Yang kedua, alat mekanik manual. Alat mekanik manual adalah alat mekanik sederhana dengan tenaga manusia. Pengolahan data mekanis, data diproses secara mekanis melalui penggunaan perangkat dan mesin. Ini dapat mencangkup perangkat sederhana seperti kalkulator, mesin tik, mesin cetak, dan perangkat mekanis lainnya. Yang ketiga, alat elektronik. Alat elektronik adalah peralatan pengolahan data terbaru dan tercepat karena pengolahan data elektronik diproses dengan teknologi modern menggunakan perangkat .
Alat elektronik. Alat elektronik adalah peralatan pengolahan data terbaru dan tercepat karena pengolahan data elektronik diproses dengan teknologi modern menggunakan perangkat lunak dan program mengolah data. Contoh peralatan pengolah data elektronik adalah komputer-komputer masa kini. Di akhir tahun 60-an, komputer banyak dipakai di perusahaan-perusahaan Amerika, di antaranya untuk membantu menangani pengolahan data, administrasi personalia, pembukaan, inventaris barang, pembelian dan penjualan, dan lain-lain. Penerapan internet untuk aplikasi di rumah. Sarana konektivitas dan komunikasi. Yang pertama, internet dapat menghubungkan hampir seluruh dunia. Orang-orang yang memiliki minat yang sama dapat terhubung atau mengajukan pertanyaan kepada pakar di bidangnya. Internet memungkinkan kita berkomunikasi saat itu juga atau dalam waktu singkat meski terpisah jarak jauh. Kita bisa mengirim email, melakukan panggilan suara atau video kepada siapapun. Pada zaman dahulu dibutuhkan waktu berhari-hari bahkan berbulan-bulan untuk mengirim surat atau paket. Yang kedua, akses informasi, pengetahuan, dan juga edukasi. Internet mengandung beragam pengetahuan dan informasi yang tidak ada habisnya. Internet berguna dan sangat membantu di bidang pendidikan. Dengan internet, kita bisa meningkatkan kemampuan diri, menguasai berbagai mata pelajaran yang mungkin tidak diperoleh dari pendidikan formal, dan mahir mengerjakan tugas apapun. Contohnya, dengan menggunakan mesin pencari seperti Google, kita bisa menanyakan pertanyaan apapun, menemukan halaman web yang akan memberikan jawaban beserta informasi terkait. Yang ketiga, electronic commerce atau e-commerce. E-commerce adalah proses penjualan dan pembelian barang secara elektronik oleh konsumen yang merupakan transaksi bisnis to bisnis dengan menggunakan jaringan komputer atau internet. Jika proses jual beli tradisional harus ada pertemuan, sementara e-commerce tidak membutuhkannya. Pembeli dan penjual dapat melakukan transaksi jual beli di berbagai kota tanpa pertemuan dan berkomunikasi melalui internet. Yang keempat, sarana hiburan. Internet memberi akses lebih luas ke dunia hiburan seperti menonton video, menonton film, mendengarkan musik, dan bahkan bermain game online. Tidak dapat dipungkiri dengan adanya internet, sekarang dunia hiburan jauh berkembang pesat di mana sebelumnya kita harus menikmati konten hiburan di waktu tertentu saja. Sekarang bisa menikmati konten hiburan kapanpun dan dimanapun. Yang kelima, perbankan. Internet banking merupakan salah satu inovasi perbankan di bidang internet yang sangat bermanfaat bagi nasabah. Dengan adanya internet banking, seseorang tidak perlu mengantri panjang di bank atau pergi ke ATM untuk bertransaksi. Keuntungan jaringan komputer. Yang pertama, resource sharing. Resource sharing adalah sebuah metode berbagi perangkat keras oleh semua prosesor yang tersedia untuk digunakan secara bersama-sama. Pada jaringan komputer, metode ini bisa dipakai untuk berbagai printer, fax, modern, drive, hard disk, ataupun data dengan tujuan agar perangkat atau data di sebuah komputer bisa diakses dari komputer lainnya. Reliabilitas tinggi. Jaringan komputer menjadikan seseorang akan mendapatkan reliabilitas yang tinggi dengan memiliki sumber-sumber alternatif persediaan. Misalnya, sebuah file dapat disimpan atau dikopi ke 2, 3, atau lebih komputer yang terkoneksi ke jaringan, sehingga bila satu mesin rusak, salinan di mesin lain bisa digunakan. Cepat dan efisien. Melalui jaringan komputer, kita bisa melakukan proses pengiriman data secara cepat dan juga efisien. Yang keempat, ada real time. Di jaringan komputer, pengguna dapat mengirimkan teks, gambar, audio, maupun video secara real time. Terima kasih, sekian penjelasan tentang bisnis di bidang komputer, jaringan, dan juga telekomunikasi. Maaf jika ada salah-salah kata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.